Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Adada khalqi wa nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat channel Kacamata Hitam. Kali ini Bang Kacamata Hitam akan berkisah tentang kisah kita hari ini. Kisah kita hari ini kita membicarakan tema kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu ketika kita memiliki banyak harta? Atau ketika kita memiliki banyak jabatan, kekuasaan? Jika kebahagiaan diukur dari banyaknya harta, maka orang yang paling kaya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tapi nyatanya kita lihat banyak orang yang kaya raya tapi hidupnya sengsara. Ada atau tidak? Kita lihat lagi, jika kekuasaan itu adalah suatu kebahagiaan, kita lihat contoh kasus yang masih hangat, Verdi Sambo. Kurang berkuasa apa deh, tapi kita lihat kekuasaannya menjerumuskan dia, ya kan? Membuat dia sewenang-wenang. Akhirnya dia akan dihukum dengan kekuasaannya yang pernah dia miliki. Ujung-ujungnya membuat kehidupannya membawa kesengsaraan. Betul atau tidak? Jika kekuasaan adalah kebahagiaan, jadi di mana kan letak kebahagiaan? Letak kebahagiaan, kita sering nanya, apakah itu bahagia? Kebahagiaan itu letaknya adalah di hati. Ketika hati mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati berjalan pada kodratnya. Apa kodratnya hati? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Mata, kita punya mata. Kodratnya mata yang membuat bahagia, ya. Dia melihat yang indah-indah, ya kan? Melihat yang indah-indah. Kodrat lidah. Apa yang membuat lidah kita bahagia? Mungkin merasakan masakan yang lezat. Telinga kita, apa kodratnya? Mendengar suara-suara yang merdu. Mungkin itu yang membuat telinga bahagia. Begitu pula dengan hati. Apa kodratnya hati? Kodratnya hati adalah ketika hati ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Jika kita bilang kekayaan adalah kebahagiaan, apakah akan selamanya kita bahagia memiliki harta? Tentu tidak. Kita pernah memiliki iPhone terbaru,
Mungkin pada awal-awal kita bahagia, punya kendaraan terbaru. Mungkin pada awal-awal saja. Kesini-sininya mungkin biasa aja. Atau tidak, ya semu. Jadi kebahagiaannya hanya sementara, kebahagiaan yang semu. Jadi yang kita cari ya, manusia cari itu, apa itu kebahagiaan yang hakiki ya kan? Kebahagiaan yang hakiki, yang kekal, yang tidak semu, yaitu kebahagiaan hati. Ketika hati berjalan pada kodratnya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Apa buah dari mengenal Allah? Buah dari mengenal Allah adalah kita berjalan sesuai kehendak Allah, sesuai ketetapan Allah, sesuai keriduan Allah. Apa yang terjadi ya, di dunia ini, semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nah, jika hati kita, kita gunakan dengan hati yang jernih ya kan? Kata Murabi ya, Ustaz Muhammad Arifin almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, orang yang paling bahagia adalah orang yang ridho ya kan? Dengan semua ketetapan Allah. Nah itu kita analogikan, kita berjalan di suatu gang yang sempit ya, yang hanya bisa dilalui oleh satu orang, hanya bisa dilalui satu orang ya kan? Jika satu orang berjalan ke arah yang sama, kita akan nyaman. Jika ada dua orang berjalan dengan arah yang sama, akan terasa nyaman. Tetapi jika satu orang dan satu orang, ada dua orang berjalan dengan arah yang berlawanan, justru akan bertabrakan. Kita analogikan ya, di jalan yang sempit hanya bisa dilalui satu orang. Seperti itu. Seperti itulah. Jika kita berjalan ya kan, mengikuti kehendak Allah, hidup kita akan tenang, akan bahagia. Tetapi jika kita berlawanan arah ya kan, dengan kehendak Allah, apa yang menyebabkan kita berjalan berlawanan kehendak Allah? Nafsu kita ya kan? Nafsu kita ya kan? Itu yang menyebabkan kita berjalan berlawanan. Tentu kalau kita berlawanan dengan kehendak Allah, yang akan terjadi sama, yang akan menang sama, yang akan menang kehendak Allah, bukan kehendak kita. Akhirnya dua orang itu yang satu akan terinjak. Jika terinjak, maka akan sedih, akan kecewa. Tetapi jika kita berjalan seiringan dengan semua kehendak Allah, hidup kita akan tenang, nyaman, dan bahagia. Karena kita sadar semua yang terjadi, semua atas kehendak Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, semua atas kehendak Allah. Dan kita harus yakini bahwa kehendak Allah itu baik untuk kita. Demikianlah kisah kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, itu dari saya pribadi. Yang benar hanya dari Allah. Saya hanya mencoba menyampaikan apa yang didapat oleh guru-guru yang ada di sini ya. Semoga menjadi amal soleh
kebaikan buat kita semua, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.